SMA Negeri 1 Wonosobo, hari ini akan bermain peran sebagai salah satu tokoh perkembangan Islam pada masa modern. Tokoh yang saya pilih adalah Muhammad Ali Pasha. Saya merupakan gubernur Mesir yang lahir pada tahun 1765 Masehi dan dikenal sebagai pelopor pembaharu Mesir terhadap pemikiran modern. Saya merupakan anak dari Ibrahim Aga dan Zainab Aga. Sebelum menjadi gubernur, saya merupakan seorang wakil perwira militer Mesir yang berhasil memukul mundur pasukan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Pemikiran pertama saya di dalam bidang politik dan ideologi diawali dengan kedatangan pasukan Mamluk dari Turki setelah kekuasaan Prancis di Mesir sudah dikosongkan. Saya mencoba untuk memecah belah orang Mamluk dengan bangsa Mesir, sehingga mereka berusaha untuk mengusir bangsa Mamluk keluar dari Mesir. Sedangkan di dalam pendidikan, saya mencoba untuk menerapkan ajaran agama atau syariah dan pendidikan moral yang identik di dalam sekularisme di dalam sistem pendidikan Mesir pada saat itu. Saya juga meminta bangsa Barat untuk membangun angkatan bersenjata modern, mengirimkan pelajar-pelajar Mesir untuk belajar di Eropa, membangun sekolah teknik dan kedokteran modern yang mendatangkan guru-guru dari Eropa, serta membangun percetakan buku. Meskipun dikenal sebagai tuna aksara, saya menjadi salah satu penghasil karya berupa gagasan di dalam modernisasi Islam dan administrasi negara. Pada saat itu, Mesir masih mempunyai sistem pendidikan tradisional, yaitu kutab, masjid, madrasah, dan Jami al-Azhar. Sementara itu, saya melihat jika saya memasukkan kurikulum modern ke dalam lembaga pendidikan tradisional tersebut sangat sulit. Oleh karena itu, saya memilih alternatif dengan cara mendirikan sekolah modern di samping madrasah-madrasah tradisional yang telah ada pada masa itu yang masih berjalan. Dari gagasan saya tentang modernisasi Islam, saya percaya bahwa kemajuan Eropa terletak pada kemajuan militer dan ekonominya. Artinya adalah bertahan lamanya kekuasaan bangsa Mesir tidak lepas dari sistem militer. Selain sistem militer harus diimbangi dengan kekuatan ekonomi di suatu negara. Dari pandangan inilah ia memulai untuk mengirimkan pelajar bangsa Mesir ke Eropa dan mendatangkan guru Eropa untuk mengajar pelajar-pelajar Mesir tentang ekonomi, kedokteran, teknik, bahkan sistem militer. Selain itu, para pelajar Mesir belajar di Eropa untuk belajar ilmu penerjemah yang kemudian berhasil menghasilkan karya-karya penerjemahan di dalam bidang ilmu teknik modern. Di balik pembaharuan ini, biaya yang dikorbankan saya untuk memajukan ilmu, pengetahuan dan militer oleh saya mengorbankan banyak hal. Darinya, saya menerapkan sistem monopoli perdagangan negara. Semua pakaian dan hasil kapas sebagai salah satu komoditas Mesir dikuasai oleh negara. Tidak ada status tanah pribadi, dan menyerahkan sebagian hasil panen atau hasil pendapatan miliknya kepada negara. Namun karena terjadi perubahan yang besar di Mesir, saya kemudian dicintai oleh rakyat. Setelah itu, saya meninggal pada tahun 1849 Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.